Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam dalam damai Kristus. Warta lisan Minggu 6 Juni 2021. 1. Pemahaman Alkitab online. Pemahaman Alkitab online GKI Purworejo akan diadakan pada 1 GKI Purworejo, Selasa 8 Juni 2021 pukul 17.30 WIB. Yang kedua bertempat di Bajem Celapar pada hari Rabu 9 Juni 2021 pukul 19.00 WIB dengan tema Jerat Kuasa Dosa. Bacaan diambil dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. PA akan diselenggarakan melalui grup WA. Mohon perhatian dan partisipasi saudara-saudara. 2. Persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan pada 1 GKI Purworejo, waktu pukul 18 WIB pada hari Sabtu 12 Juni 2021. Persekutuan diselenggarakan secara onsite dan online. 2. Bertempat di Bajem Celapar pada hari Jumat 11 Juni 2021 pukul 19.00 WIB. Persekutuan diselenggarakan secara onsite. Mohon kehadiran dan perhatian saudara-saudari remaja pemuda. Demikian warta lisan hari ini. Mari bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah ini dengan mengingat bahwa bukan kita yang memilih Kristus, tetapi Kristus yang memilih kita. Bukan perbuatan baik yang menjadikan kita anak-anaknya, tetapi Kristus yang mengangkat kita. Karena itu, marilah kita memujinya dengan seluruh hati, jiwa, dan akal budi kita. Putranya
maka mari kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Lapangkanlah alam demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Saudara-saudara, marilah kita mengawali ibadah ini dengan bersama menyatakan bahwa ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan. Sang cinta yang senantiasa memberi kehidupan, Damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Tema ibadah kita pada hari ini adalah kita adalah saudara. Karena itu saya mau mengajak kita semua untuk bersama berbalasan membaca Mazmur 133. Mazmur 133 yang mengatakan demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya kebahagiaan persaudaraan itu boleh hidup di tengah-tengah kita. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap orang yang Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai keluarga. Terima kasih untuk orang-orang yang mengasihi kami dan yang dengan mereka kami juga boleh belajar untuk mengasihi. Ya Tuhan, Engkau mengikat kami di dalam cinta-Mu. Namun kami menyadari bahwa seringkali ikatan itu kami rusak dengan keegoisan dan keangkuhan kami. Ketika kami berkata-kata, berucap, ada kalanya kata-kata kami menyakiti hati keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, saudara-saudara kami. Karena itu Tuhan kami mohon ampun kepadamu.
ketika kami berusaha untuk menyatakan cinta kasih kami kepada mereka, ketika kami melakukan pekerjaan kami melakukan tugas-tugas kami, ada kalanya Tuhan, kami juga menyakiti mereka. Ampuni kami Tuhan. Kasihanilah kami dan tolonglah kami. Kami adalah manusia yang rapuh, tetapi kami mau belajar untuk bangkit meneladani cinta Tuhan. Karena itu mampukan kami ya Tuhan, karena kami mau belajar bersama dengan Engkau. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, untuk kita yang sungguh menyesali dan mengakui dosa kita, mari kita berdiri, sebab tersedia anugerah dari Tuhan untuk kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun kusudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita berdoa. Kiranya kasih yang Kau tanamkan di dalam kami ya Tuhan, boleh berbuah, menguasai hidup kami, dan dinikmati juga oleh orang-orang di sekitar kami. Karena itu tolong kami Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk dituntun oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya sang kebenaran boleh berkuasa dan memimpin hidup kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula,
sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah saudara. Nah, karena itu saya mau tanya dulu nih sama saudara-saudara. Biasanya siapa aja sih yang kita anggap sebagai saudara? Atau siapa yang kita anggap sebagai keluarga? Mesti ada banyak ya. Yang pertama, yang pasti kita anggap sebagai keluarga itu adalah keluarga inti. Ayah, ibu, anak, kakak, adik. Nah, itu keluarga. Siapa lagi? Ada keluarga besar. Sepupu, tante, om, mbah. Bahkan kadang orang yang kerja di rumah kita juga kita anggap sebagai bagian dari keluarga besar. Nah, selain itu ada lagi enggak anggota keluarga kita? Ada. Sahabat kita. Kadang-kadang kalau kita udah deket banget sama orang itu, kita juga anggap dia sebagai keluarga gitu ya. Atau kita anggap dia sebagai ibu kita, sebagai ayah kita, walaupun sebenarnya enggak punya hubungan darah. Tapi karena saking dekatnya kita anggap mereka sebagai keluarga. Orang-orang di tempat pekerjaan kita, mereka juga adalah keluarga kita. Persekutuan kita, GKI Purworejo, Bajem Celapar, kita juga adalah
keluarga. Nah, saudara-saudara, keluarga itu hadir di dalam berbagai wujud dan berbagai bentuk, berbagai ukuran. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh tidak ada. Dan inilah yang membuat relasi satu orang dengan orang yang lain bisa menjadi relasi kekeluargaan. Apa yang harus ada? Yang harus ada itu adalah rasa saling memiliki. Ketika ada yang sakit, karena kita merasa saling memiliki, maka kita rela repot-repot nolongin, beliin ini, beliin itu. Karena kita keluarga dan keluarga saling memiliki. Ketika ada yang bersuka cita, wah kita ikut senang. Dan kesenangan itu kalau dirayakan bersama-sama jadi lebih membahagiakan, lebih menggembirakan, bahkan lebih bermakna. Rasa memiliki. Ketika kita cekcok, beda pendapat, ya berantem sekali-sekali, biasa. Tapi setelah itu kita tahu karena kita saling memiliki, maka kita mau bersama-sama mencari jalan keluar. Tidak terus-terusan berantem, cari cara untuk bisa kompromi, untuk bisa kembali bersama. Itu rasa kekeluargaan yang didasarkan oleh saling memiliki. Karena saling memiliki kehidupan kita, walaupun mungkin tidak sempurna, kacau, berantakan, tapi jadi indah. Karena saling memiliki, persoalan yang berat bisa kita lalui bersama. Karena saling memiliki, kita bisa bertahan di tengah pandemi. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya apakah rasa saling memiliki yang ada di dalam kekeluargaan ini selalu bermakna positif? Ataukah ada kalanya ketika saling memiliki itu justru melukai? Kadang-kadang saudara-saudara harus kita akui, ketika kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, menunjukkan cinta kita kepada orang-orang yang kita sayang, kadang-kadang mungkin caranya tidak tepat, kadang-kadang waktunya mungkin gak pas, sehingga bisa jadi itu bukannya membebaskan, bukannya menyenangkan, bukannya menghibur, tapi justru melukai mereka. Contoh sederhana, misalnya, ini relasi orang tua dengan anak. Orang tua pengennya, aku pengen anakku jadi pengusaha sukses. Karena itu aku sekolahin bisnis supaya jadi pengusaha yang pinter. Tapi anaknya mau apa? Aku gak mau sekolah bisnis, aku pengennya jadi seniman. Lalu biasanya kalau udah dengar tuh anaknya jadi seniman, orang tua banyak, gak semua sih, tapi banyak yang mengatakan, janganlah jadi seniman, ngapain? Kuliah seni itu gak ada masa depannya. Nanti kamu mau makan apa? Kamu mau kasih keluarga kamu makan apa? Mendingan jadi pengusaha. Karena orang tua begitu mencintai dan berusaha untuk menjaga anaknya. Dia memberikan usaha, menawarkan apa yang baik. Tetapi tidak jarang apa yang dipikir baik itu bisa jadi justru melukai. Dirasakan sebagai kekangan, dirasakan sebagai sesuatu yang menyesakkan buat orang yang menerima. Itu contoh. Bisa terjadi sebaliknya dan bisa juga terjadi di dalam relasi bukan orang tua anak, tapi misalnya sahabat dengan sahabat. Kita berusaha untuk jaga sahabat kita, tapi ternyata ketika kita berusaha melakukan itu, ada juga ego-ego kita yang terselip. Sehingga kita malah jadi terkesannya memaksa atau menghakimi mereka. Nah, saudara-saudara, rasa memiliki yang tidak pas,
Ini seringkali menjadi konflik di tengah keluarga. Tapi inilah kenyataan kita. Inilah dinamika relasi kita di dalam sebuah keluarga. Dan bukan cuma kita yang pernah mengalaminya, tetapi Yesus pada masanya, dia juga pernah mengalami hal tersebut. Dalam bacaan kita hari ini, Yesus baru saja melakukan mujizat. Dia menyembuhkan banyak orang. Bahkan bukan cuma itu, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, maka dikatakan bahwa ketika dia melewati roh-roh jahat, maka roh-roh jahat itu yang melihat dia langsung jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Jadi bayangkan ketika Yesus menolong banyak orang, disitulah dia menjadi tenar, menjadi terkenal, dan karena itu ada orang banyak yang mencari dia, mengikuti dia kemanapun dia pergi. Nah, akan tetapi seperti kata peribahasa, semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Maka berbarengan dengan banyak orang yang mencari dia, maka ada banyak juga orang yang membicarakan Yesus dengan hal yang negatif. Ada banyak orang mengatakan dia tidak waras. Atau bahasa mungkin lebih biasa kita pakai, gila. Nah, saudara-saudara, siapa yang mengatakan Yesus gila? Coba kita perhatikan ayat 21. Di ayat 21 dikatakan, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Nah, saudara-saudara, siapa yang disebut mereka? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang mengatakan gila ini adalah orang banyak. Termasuk di dalamnya adalah pemimpin-pemimpin agama. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa yang mengatakan Yesus tidak waras justru adalah keluarganya sendiri. Nah, siapa keluarga yang dimaksud? Ini bukan ibu dan saudara-saudaranya karena mereka baru datang belakangan. Tapi kaum keluarga yang dimaksud di sini adalah kemungkinan besar orang-orang di Kapernaum yang punya hubungan kekerabatan dengan Yesus. Bisa dibilang mungkin orang-orang sekampungnya yang punya relasi kekerabatan. Nah, mereka ini yang diduga mengatakan Yesus gila. Nah, saudara-saudara, bayangkan bagaimana perasaan Yesus waktu itu. Sudah lelah, capek, gak sempat makan. Lalu ternyata mendapat perlakuan seperti itu dari keluarganya. Bahkan keluarganya sendiri berusaha untuk mengambil dia, katanya. Kenapa sih keluarganya melakukan ini? Saudara-saudara, ada beberapa kemungkinan sebenarnya. Yang pertama, mereka berusaha untuk mengambil Yesus, membawa Yesus pulang, karena mereka sendiri tidak bisa memahami Yesus. Bayangkan sosok Yesus kecil yang selama ini ada bersama dengan mereka, Yesus yang bercakap-cakap dengan mereka, ternyata tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa, yang melakukan banyak hal, yang mengajar, dan kadang-kadang ajarannya itu juga tidak lazim. Bahkan dari tindakannya dia menuai banyak kritik dari para pemimpin. Hal ini mungkin mengejutkan dan tidak mudah untuk diterima oleh keluarganya. Mereka tidak bisa memahami Yesus. Dan inilah kerapuhan kita sebagai manusia. Karena itu mereka berpikir ketika mereka mengambil Yesus, mereka sedang menyelamatkan Yesus. Entah menyelamatkan Yesus dari orang banyak yang dia tahu menggosipkan Yesus, atau menyelamatkan Yesus dari dirinya sendiri, menyelamatkan Yesus dari kegilaannya sendiri. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ada mungkin juga mereka mencoba untuk mengambil Yesus
Karena mereka merasa malu sebagai keluarga. Bayangkan kalau ada anggota keluarga kita yang digosipin orang dan dikatakan sebagai aib, gila, atau mungkin yang lain. Mungkin kita juga dalam hati, tidak selalu diungkapkan sih, tapi mungkin dalam hati merasa gak nyaman dan malu, dan karena itu kita berusaha untuk menjaga mereka, tidak ketemu dengan orang banyak. Nah, saudara-saudara, mana yang benar? Apakah karena mereka mau menyelamatkan Yesus atau karena mereka malu dengan Yesus? Kita nggak tahu. Bisa salah satu, bisa juga keduanya. Tapi yang jelas, itu membuat mereka mau mengambil Yesus dari pelayanannya. Dan yang menarik lagi, saudara-saudara, kalau kita baca, lanjutkan di ayat 31 dan seterusnya sampai ayat 35, ternyata yang mau menemui Yesus bukan cuma keluarga besar, bukan cuma orang-orang Kapernaum yang punya relasi kekeluargaan tadi, tetapi juga ibunya dan saudara-saudaranya. Yesus punya saudara dan inilah saudara-saudaranya yang datang bersama dengan ibu mereka untuk menjumpai Yesus. Tapi karena situasinya sedang sangat ramai dan tidak mungkin mereka masuk, maka mereka menyuruh orang untuk memanggil Yesus keluar. Nah, saudara-saudara, ketika ada orang yang memanggil Yesus mengatakan bahwa ibunya ada di luar, saudara-saudaranya ada di luar, menunggu dia. Respons yang Tuhan Yesus berikan, ini sangat mengejutkan. Ketimbang keluar, apa susahnya sih keluar sebentar, ya kan? Menjumpai ibunya, menjumpai saudara-saudaranya, atau bahkan sekedar menenangkan keluarganya. Yesus diam di dalam, dan dia justru mengatakan, siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku? Kalau kita sekilas mendengar jawaban Yesus, mungkin kita berpikir, kok Yesus segitu tidak acuhnya ya sama keluarganya? Seolah-olah dia mengedepankan orang lain daripada keluarganya. Apakah memang begitu? Nah, saudara-saudara, kalau kita baca cerita ini secara utuh, maka sebenarnya bukan itu tujuan Yesus. Yesus bukan hendak mengabaikan keluarganya, tapi dia mau menyampaikan kepada semua orang bahwa sesungguhnya kehadirannya di dunia ini, misinya di dunia ini bukanlah sekedar untuk memenuhi ekspektasi keluarganya atau memenuhi ekspektasi orang lain atau siapapun juga. Tetapi pertama-tama untuk menghadirkan kerajaan Allah. Dan karena itulah ketika para ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, Yesus langsung menepis omongan itu dan mengatakan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa Yesus hadir di situ justru sebagai utusan Bapa untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Dan bukan kerajaan yang lain. Yesus tahu apa yang jadi tujuan hidupnya. Dan karena itu dia mau menempatkan kehendak Allah di atas segala sesuatunya, termasuk di atas keluarganya. Segala sesuatu yang ia lakukan, apapun yang keluarganya lakukan, bagi Yesus harus pertama-tama ada di dalam kerangka menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Dan karena itulah saudara-saudara, di akhir Yesus memperluas apa sih sebenarnya makna keluarga. Buat Yesus keluarga bukan cuma orang-orang yang diikat oleh hubungan darah. Bukan cuma orang-orang yang diikat oleh hubungan kesukuan, kebangsaan, hobi, kesenangan, atau yang lain. Tetapi semua orang yang melakukan kehendak Allah, dialah keluarganya.
Setiap orang yang melakukan kehendak Allah, dialah ibuku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku perempuan. Nah, saudara-saudara, kalau gitu apa pesan yang mau disampaikan dan yang bisa kita petik untuk kehidupan kita pada hari ini? Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, sama seperti keluarga Yesus tidak pernah memiliki Yesus, saudara-saudara, pada kenyataannya kita juga tidak pernah bisa secara penuh memiliki orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak bisa secara penuh memiliki istri kita, suami kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita. Dalam arti kita tidak bisa secara penuh mengendalikan kehidupan mereka, mengontrol kehidupan mereka. Mereka adalah milik Allah, sama seperti kita juga adalah milik Allah. Dan karena itu saudara-saudara, kita tidak bisa memperlakukan mereka hanya berdasarkan keinginan kita sendiri, atau berdasarkan apa yang baik menurut kita sendiri. Bahkan hari ini kita diajak untuk mengevaluasi apakah relasi yang kita bangun selama ini, cara kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita, semua itu masih mengarah pada satu tujuan, yaitu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Atau jangan-jangan kita mengatakan kita sayang, kita mengasihi mereka, tetapi sebenarnya itu semua adalah lapis luar dari keegoisan kita, kehendak kita yang kita tempatkan di atas kehendak Allah. Selama kita menempatkan kehendak kita masing-masing, entah itu di dalam keluarga, di dalam persahabatan atau persekutuan, maka tidak heran jika relasi itu kemudian menjadi retak dan persoalan-persoalan tidak menemukan jalan keluar karena kita masing-masing bertahan dengan keegoisan kita. Dan sebaliknya saudara-saudara, justru ketika kita sama-sama mau merendahkan hati kita, menempatkan diri kita, keluarga kita, relasi apapun yang kita miliki di bawah kehendak Allah, kita mau melakukan apapun yang Tuhan ajarkan kepada kita, disitulah kita mendapatkan relasi kekeluargaan yang sejati. Dan disitulah kita bisa benar-benar menyebut diri kita sebagai seorang saudara. Ketika kita belajar untuk saling mendengarkan dan bukan hanya memaksakan, kita jadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita, di situ kita dapat kekuatan. Ketika kita belajar untuk memahami satu sama lain, bukan cepat-cepat menghakimi, di situ hati dan pikiran kita juga dilembutkan oleh Tuhan. Ada ruang-ruang cinta kasih yang dibukakan. Ketika kita mau membuka ruang-ruang pengampunan di dalam hidup kita, mungkin bukan karena orang itu layak kita ampuni, tetapi karena kita telah terlebih dahulu mendapat pengampunan dari Tuhan. Disitulah relasi yang retak mulai diperbaiki. Ketika kita sama-sama menempatkan Tuhan sebagai yang utama, kita lakukan kehendak-Nya, maka kerukunan, kedamaian, seperti yang tadi kita baca di dalam Mazmur 133, itu semua bisa kita nikmati dan kita rasakan. Kita adalah saudara, bukan karena kita punya keinginan yang sama, bukan karena kita punya pikiran yang selalu sama, bukan karena kita punya hubungan darah yang sama, tetapi karena kita sama-sama berusaha untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Selamat hidup sebagai saudara. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau yang menjadi pemelihara dan pengasuh kehidupan kami ya Bapa. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, dan Engkau menuntun kami untuk melihat apa yang baik dan melakukannya. Karena itu Tuhan, pada hari ini ketika kami menaikkan doa syafaat kami mau sungguh-sungguh meletakkan pengharapan kami di dalam Engkau. Kami mau sungguh-sungguh juga percaya pada kehendak-Mu, pada rancangan-Mu, dan bersedia untuk Tuhan pakai menjadi cara Tuhan untuk menyapa setiap umat-Mu yang berdoa. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang lansia, mereka yang bergumul dengan kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua. Kiranya di dalam setiap upaya yang dilakukan, ada pemulihan yang dikerjakan. Mereka dipulihkan secara fisik, secara mental, dan mereka juga terlebih lagi boleh mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang jadi keputusan Tuhan, mereka boleh terima dengan hati yang terbuka, dan mereka boleh tetap melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa bersama dengan saudara kami yang berulang tahun, yaitu saudari Yemima Ica Sanjaya. Tuhan, terima kasih untuk dia yang boleh Tuhan hadirkan di tengah persekutuan kami. Tuhan, kami berdoa untuk kebahagiaannya, kami berdoa untuk kehidupannya bersama dengan orang tuanya, bersama dengan sahabat-sahabatnya, dan juga lingkungan masyarakatnya. Tuhan yang memimpin dia, dan Tuhan yang menolong dia, membukakan jalan yang terbaik untuknya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami di dalam proses studi mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya di dalam segala keterbatasan, mereka boleh tetap mendapatkan pembelajaran yang baik. Mungkin tidak seperti yang kami harapkan, tetapi mereka boleh terus diasah di dalam karakter mereka, di dalam ketaatan mereka kepada Tuhan, di dalam integritas mereka sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga mereka juga boleh dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin di masa kini dan di masa yang mendatang. Terima kasih ya Tuhan, untuk kami semua yang saat ini juga sedang bergumul dengan pergumulan kami masing-masing. Kami gereja Tuhan, kami keluarga Tuhan, kami dengan sahabat-sahabat kami, Tuhan tolonglah kami. Mampukan kami untuk menjalankan panggilan kami di tengah pergumulan yang kami hadapi. Berikan kami kekuatan untuk bertahan, dan berikan kami pertolongan, supaya kami boleh dengan terus rendah hati mengevaluasi diri kami. Apa yang keliru boleh kami ubah dan kami perbaiki, dan apa yang baik boleh kami pertahankan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang menjadi sumber pengharapan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita diberi waktu untuk mengantarkan persembahan bagi Tuhan. Firman Tuhan sebagai pengantar persembahan diambil dari Mazmur 33 ayat 2-4. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari kita membawa persembahan dengan memuji Tuhan dari KJ 393. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang boleh Engkau curahkan di dalam hidup kami. Terutama sanak saudara dan teman yang boleh selalu bersama kami
Engkau telah membuat mereka semua menjadi saudara di dalam hidup kami, dan Engkau telah memilih mereka dan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, itulah ungkapan sukacita kami bahwa kami Engkau pilih sebagai anak-anak-Mu. Oleh sebab itu, pada saat ini, melalui persembahan yang kami bawa ini, inilah ungkapan kasih kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini sebagai tanda cinta kami kepadamu. Dan urapilah kami satu persatu, sehingga kami dimampukan menjadi sahabat, teman dan saudara di antara kami, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita pergi dan hidup sebagai saudara. Allah adalah Bapa dan kita anak-anaknya. Mari kita hidup di dalam kasih dan pengampunan. Kami membuka hati untuk menerima tuntunan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Damai sejahtera
Mari kita bersama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.